Sekarang kita akan mendengarkan paparan dari praktisi lah. Jadi kalau tadi kan kalau saya mengatakannya ini mohon maaf ya Pak Tio ya, ini kita ada yang bicara secara teoritis. Aturannya tuh begini begini begitu. Kemudian dari Pak Lurizal itu dari aturan diturunkan menjadi oh praktisnya itu seperti ini begini begini. Nah ini juga mohon maaf Pak Rizal ini saya masih bilang itu teoritis walaupun practically bisa. Nah bagaimana sih prakteknya? Kita dengarkan paparan dari Pak Ben tentang pengalaman beliau menangani limbah di pertambangan. Silakan Pak Ben. Di-unmute dulu Pak Ben. Baik Pak Nova, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, Pak Lurizal, Pak Tio, Pak Agus Umar Yasin ya. Untuk kesempatan dalam peringatan Hari Air Sedunia ini, kita membicarakan terkait masalah lumpur yang terutama di bidang industri pertambangan yang kurang lebihnya barangkali dalam kesempatan ini saya ingin bisa bertukar pikiran, belajar juga. Justru kalau dibilang ini sebenarnya praktisi yang penting jalan gitu loh Pak. Mungkin kalaupun ditanya, emang ada dasar nggak kamu untuk melakukan itu? Apa memang sudah ada udah mengikuti aturannya ada belum? Saya terus terang itu yang memang kadang-kadang saya lebih ke hasilnya yang dimana manfaatnya itu membuat dari klien ataupun dari pengguna teknologi ini bisa lebih tidur nyenyak, Pak. Artinya satu masalah mereka yang memang terkait tentang masalah air lumpur itu kan boleh jadi di setiap pertambangan itu kadang menjadi momok yang membuat mereka itu selalu was-was, apalagi dalam kondisi di mana kita nih di musim hujan ataupun ada juga potensi kegempaan yang memang kadang itu juga membuat apa namanya berisiko lah dalam kegiatan pertambangan dari teman-teman di industri pertambangan. Baik, menyingkat waktu Pak, saya share screen untuk materi yang ingin saya sampaikan. Udah kelihatan ya Pak ya? Sudah Pak, sudah. Baik. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan suatu bertukar pikiran lah dengan teman-teman praktisi, pembuat regulasi dan pemantau kebijakan juga untuk terkait tentang bagaimana sebaiknya apakah kita bisa mengelola lumpur di dunia pertambangan ini dengan lebih baik lagi. Barangkali di sini saya ingin bisa berbagi cerita terkait tentang apa yang saya sudah kerjakan menggunakan teknologi integrated geotube dewatering ini. Lebih kurangnya adalah kalau kita memang melihat apa yang kita kerjakan di tambang, Bapak Ibu ini lebih paham, mungkin seperti yang tadi Pak Tio sudah sampaikan. Potensi lumpur itu memang pasti terjadi di pertambangan karena dari bukaan lahan yang besar, masif, itu pasti dengan curah hujan itu akan terkumpul runoff ataupun kikisan dari bukaan lahan tersebut. Selain juga daripada yang memang barangkali dari processing mineralnya juga, apalagi yang seperti tadi yang sempat disebut dari timah, bauksit, nikel, dan itunya itu semua pada akhirnya juga akan berpotensi menimbulkan lumpur atau limbah. Sebenarnya dari sisi dari sisi kategori dari limbah lumpur tersebut sebenarnya masuk ke dalam padatan. Cuma memang di sini dia adalah padatan tersuspensi, di mana sebagian besarnya itu adalah kandungan adalah air. Nah, dibanding dengan yang memang limbah cair dari pertambangan yang memang bisa jadi itu dari proses air asam tambang ataupun dari limbah-limbah cair yang dari proses pengolahan mereka. Nah, berbicara tentang masalah air dan lumpur ini yang memang sering saya temui di lapangan ataupun di klien memang banyak hal yang sudah dilakukan sebenarnya dan sejauh memang bisa dikelola dengan baik sebenarnya itu bisa sudah cukup untuk mengatasi ataupun mengelola kendala yang ada sehingga mereka tetap bisa menambang dan berproduksi dengan lebih baik. Ya, cuma dalam hal terkait tentang pembuangan material lumpur tadi, memang biasanya mereka membuat tailing dam atau tailing pond ataupun dia bisa injeksi ke dalam X dari underground ataupun juga mungkin bisa dia di West Dam segala macam itunya untuk bekas dari kolam tambang mereka. Nah,
Dalam beberapa hal itu sudah dilakukan dan cukup bisa menanggulangi masalah yang ada. Nah, cuma yang memang perlu diperhatikan jangan sampai dalam pengolahan tersebut, nah ini akan ada yang terbuang ke lingkungan tanpa diolah. Ini yang tadi menjadi perhatian dari Pak Tio yang dan juga Pak Lurizal ya yang dalam memberikan arahan-arahan terhadap para pelaku dunia pertambangan. Nah, kami di sini mungkin hanya fokus bagaimana sih sebenarnya yang kita bisa berikan suatu manfaat dari teknologi GeoTube ini. Ya, ini beberapa hal Pak, Ibu sekalian kalau terkait tentang GeoTube. Ya, ini mohon izin juga mungkin saya menyebut nama GeoTube ini sebenarnya ada merek Pak. Merek dari TNKT Geosintetik di perusahaan dari Belanda ya, di mana memang ini adalah brand ataupun suatu paten dari produk mereka. Jadi cuma untuk supaya bisa lebih memahami mungkin masih tetap bisa saya pakai supaya bisa lebih memahami konteks dari aplikasi teknologi ini. Ya, kembali ke manfaatnya terkait tentang GeoTube ini di dunia pertambangan adalah pertama memang gunanya itu untuk mengurangi overload dari tailing pond, atau juga pada saat suatu tambang baru mau dioperasikan kembali ataupun areanya diinikan lagi, ini ingin mengambil lumpur atau mengambil material berharganya yang terdeposit di bawah kolam ataupun pit yang memang sudah terbengkalai. Nah, yang ketiga yang sering kita lakukan adalah maintenance settling pond, di mana settling pond itu adalah biasanya adalah tampungan air lumpur yang dipindahkan dari pit ya, open pit biasanya kalau kita di tambang batu bara. Nah, kemudian yang keempat bisa jadi digunakan sebagai penggunaan bermanfaat sebagai bagian dari perkuatan tanah di sana. Di beberapa proyek kita itu digunakan sebagai tanggul perimeter, ataupun juga sebagai penguat kaki disposal, sehingga untuk perencanaan manajemen operasional tambang ini cukup membantu ya, selain daripada mengolah lumpurnya, pemanfaatan dari kantong yang sudah terisi padatan lumpur tadi bisa digunakan untuk memperkuat titik-titik tertentu di daerah pertambangan, sehingga memperkuat mencegah lah ataupun memberikan manfaat supaya operasional tambang itu dari sisi pemeliharaan operasional tambang itu bisa lebih baik. Ataupun bisa juga sebagai kontingensi, misalkan pada saat tertentu karena ada lonjakan proses ya di processing plant-nya untuk mineral, barangkali ya sebenarnya dia biasa dikelola menggunakan mechanical dewatering. Nah, cuma pada saat tertentu mungkin tiba-tiba ada lonjakan, kantong geotekstil GeoTube ini bisa digunakan sebagai kontingensi plan, sehingga tidak menggurukan mechanical proses tersebut, langsung dikelola menggunakan GeoTube. Atau yang terakhir, yang nomor 6 ini yang menarik Pak, mungkin Pak tadi seperti Pak Lurizal bilang, sebenarnya potensi dari tailing kita ini bisa jadi kalau kita bisa analisa lebih lanjut itu masih ada kandungan-kandungan logam yang sangat bernilai. Kalau mungkin pernah dengar ya pasti tahulah ya, itu logam tanah jarang atau rare earth mineral. Bahkan kalau dari prinsipal kita, beberapa negara ya yang karena menghindari ketergantungan dari satu sumber saja sudah mulai menganalisa ataupun mulai jangka panjangnya itu mengelola tailing dari pertambangannya mereka itu untuk bisa dikelola elemennya. Nah, cuma memang dibutuhkan suatu jumlah yang cukup untuk bisa diproses secara ekonomis. Makanya kalau dilihat dari misalkan ini suatu tambang mineral ya, ini kebetulan tambang batu bara Pak. Boleh jadi sih mungkin ada tapi tidak terlalu. Tapi kalau tambang mineral bisa jadi di sini masih ada potensi tersimpan kandungan dari rare earth mineral atau logam tanah jarang tadi. Namun untuk bisa memproses ini secara ekonomis, jelas itu jumlahnya harus besar karena kandungannya itu biasanya sudah ppb atau part per billion, yang kalau misalkan hanya jumlahnya tidak besar itu boleh jadi tidak ekonomis. Ini yang banyak di negara sudah mulai menggunakan teknologi GeoTube ini untuk bisa menyimpan, sehingga sebagai tabungan lah kalau memang sudah dianalisa ada kandungan logam tanah jarang tersebut, sebagai tabungan di mana pada suatu saat nanti bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan mineral tersebut.
Nah, yang terakhir memang yang paling penting bagaimana kita bisa memanfaatkan air. Karena kalau misalkan kita bicara lumpur, lumpur itu adalah padatan tersuspensi dan bisa jadi 90% adalah air. Kalau hanya kita tampung atau kita memang menyediakan lokasi tertentu untuk penempatannya, jelas itu adalah ya menjadi air yang tidak termanfaatkan, kandungannya yang tidak termanfaatkan. Tapi kalau memang kita bisa langsung melakukan proses dewatering, entah itu ini ya salah satu dengan menggunakan biotok itu, air yang terpisahkan itu bisa jadi bisa kita manfaatkan untuk hal lain yang bisa lebih berguna. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor kenapa beberapa klien kita juga merasa terbantu dengan penggunaan kantong geotube ini karena sistem dari prosesnya itu benar-benar secara cepat bisa merecover air sehingga bisa digunakan untuk kegiatan mereka yang cukup banyak membutuhkan air. Nah, terkait tentang keuntungan lainnya, terkait tentang di Indonesia ya, ataupun di aplikasi-aplikasi yang memang di pertambangan, jelas beberapa gambaran ini yang memang bisa diambil manfaatnya, keuntungannya. Yang di atas ini terkait tentang kebutuhan biaya, jelas ini masuknya mengurangi dari biaya capital expenses atau CAPEX ya Pak ya. Dimana kalau CAPEX mungkin dibandingkan dengan penggunaan alat-alat mekanis untuk pengolahan lumpur itu bisa jadi dari sisi biaya, dari sisi preparasi tempat itu bisa jadi menjadi hal yang cukup menguras biaya, apalagi kalau secara jangka panjang ini sudah ditarik di depan lebih dahulu. Jadi harus diinvestasi di awal. Ini yang kadang memberatkan. Nah, keuntungan lainnya memang mengurangi biaya monitoring atau perawatan dari tailing dam. Ini kalau misalkan kita sekarang ini masih ada yang gunakan. Mohon izin nanti mungkin Pak Tio, Pak Durizal bisa disampaikan apakah di Indonesia ini masih bisa diizinkan untuk mengkonstruksi tailing dam tersebut, Pak, terkait tentang pengolahan lumpur tambangnya. Ya barangkali ini yang kadang juga kita sebagai praktisi juga kadang melihat masih banyak beberapa klien itu jelas itu tinggal kita tempatkan saja tampungan, sejauh itu aman ya kita inikan saja di sana. Nah itu yang barangkali seperti apa kalau tailing dam itu apakah masih diperbolehkan digunakan di sini. Nah beberapa juga itu keuntungannya adalah ini bisa scalable, artinya bisa menyesuaikan dengan kondisi produksi ataupun operasional di pertambangan. Tinggal kita tidak memerlukan alat-alat yang besar, kecuali memang bahan-bahan yang consumable saja. Di sini consumable-nya adalah kantongnya dan chemical yang bisa digunakan atau flokulan digunakan untuk mengikat padatan suspensi tersebut. Nah, yang keuntungannya juga ini bisa mengurangi jumlah lahan yang digunakan. Artinya kalau kita buat tailing dam ataupun kita buat masih berupa lumpur, jelas 1000 kubik masih berupa lumpur. Kalau misalkan kita masih membuat tampungan itu harus disiapkan juga kurang lebih volume yang sama. Nah, sedangkan dengan cara geotube ini karena memang kita langsung proses adalah mereduksi kadar air dari lumpur, jadi bisa jadi pengurangan volumenya cukup signifikan, bisa jadi berkurang menjadi 60%-nya. Jadi tidak membutuhkan lahan yang lebih luas dan bahkan kita bisa tumpuk ke atas sehingga lebih efisien lagi dalam penggunaan lahan. Nah, terhadap risiko ini sangat lebih aman ya dibandingkan dengan tailing dam yang terjadi masalah misalkan ada kebocoran ataupun kegagalan dari konstruksi sehingga bisa jadi ada masalah tailing dam yang jebol yang mungkin saya agak lupa yang di Amerika Selatan ini yang terakhir sekitar 3 tahun atau 4 tahun itu terjadi yang cukup banyak merenggut korban jiwa ya, fatality juga. Nah ini yang menjadi perhatian bagaimana penanganannya ataupun antisipasinya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi karena dalam dunia pertambangan yang dikategorikan berisiko tinggi, hal-hal ini yang memang harus diperhatikan. Nah, di Indonesia juga terkait tentang tailing dam tadi, ya ini tadi masalah curah hujan tinggi dan juga aktivitas kegempaan yang sering terjadi. Walaupun memang bukan yang terlalu intensitas magnitudenya tinggi, tapi kegempaan kita yang memang cukup tidak besar tapi sering. Nah, ini yang kadang-kadang
sedikit banyak pasti mempengaruhi dari konstruksi bangunan ataupun struktur tanah di area pertambangan yang memang dengan aktivitasnya itu sangat rentan ya terhadap pergeseran ataupun aktivitas kestabilan dari tanahnya. Nah, selain itu terhadap lingkungan, kita bisa bilang ini aman terhadap lingkungan dan juga bisa mengurangi suatu limpasan ke air tanah ya, karena kita dalam beberapa hal misalkan ini kita berhadapan dengan lumpur dari proses tambang mineral ya yang mungkin dikatakan B3, misalkan tambang emas masih mengandung sianidnya, tinggal kita bisa kelola area kerjanya itu dengan lapisan geomembran supaya air yang keluar atau yang terpisahkan itu bisa kita kelola tidak langsung menyerap ke tanah dan bisa digunakan untuk untuk recovery air dengan lebih baik dan juga beneficial reuse seperti yang disampaikan bisa untuk pembangunan konstruksi di pertambangan sepanjang tanggul ataupun penguat kaki disposal. Nah, ini cara kerja yang simpelnya Pak dalam teknologi ini ada 3 sistem yang terlibat karena kalau kita bilang hanya geotube saja, mohon maaf ini bukan suatu plug and play ataupun suatu teknologi yang stand alone, dia harus dikombinasikan atau terintegrasikan dengan beberapa sistem yang lain. Tadi kalau gambaran Pak Tio tadi kan untuk memindahkan lumpur ataupun air lumpur dari pit ke settling pond. Nah ini settling pond nih Pak, kebetulan gambarnya adalah settling pond. Ini memindahkan air lumpur ke lokasi ini adalah dengan bantuan dari beberapa pompa yang dirangkai dari pit naik ke atas dengan menggunakan booster pump sampai ditampung di settling pond. Nah, ini ada beberapa pilihan dari pengerjaan air lumpur tadi. Kalau di sini kebetulan pengolahannya gambarnya adalah dari settling pond, di mana maintenance dari kolam ini kita pasang dredger di lokasi kolamnya, kemudian kita siapkan juga si chemical preparation systemnya dan hamparan dari kantong geotube tadi. Nah, ini 3 hal yang tadi yang diperlukan. Geotube-nya sebagai penampung ataupun pemisah atau filter dari padatan lumpur dan air ya, yang memang kita harus bisa menyesuaikan dengan karakter lumpurnya, kemudian volume yang mesti kita kelola, bagaimana cara kita tumpuk atau stackingnya, dan bagaimana cara pengisiannya. Nah, yang sistem yang kedua adalah pompa. Yang pompa digunakan kebetulan di sini adalah dredger, yang memang berfungsi ada cutter section dredgernya sebagai pemecah sedimen yang ada di dasar settling pond tersebut atau menggunakan submersible pump. Nah, ini perlu kita ketahui juga bahan dasar dari materialnya seperti apa, kapasitas pompanya, kemampuan pressure-nya, karena ini akan menentukan dalam hal kita mengintegrasikan ketiga sistem ini, termasuk dengan sistem polimernya, memakai tipe apa flokulannya, apa dosisnya, bagaimana cara preparasinya, dan bagaimana sistem injeksinya. Nah, ini yang beberapa hal memang kita harus memahami dari setiap aspek sistem ini. Ya, pompa kita gunakan beberapa pompa yang reliable ya, seperti yang kita bawakan dari ini ya, KQ pump tadi yang memang kita gunakan untuk pompa lumpurnya. Polimer kita juga bisa preparasi dari yang powder ataupun yang emulsi. Ya, ini beberapa hal yang memang kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, ini gambaran yang kita lakukan pada saat kita lakukan jar test ya. Ini kita harus mendapatkan gambaran awal seperti apa karakter lumpur yang akan kita proses. Kita ambil sampel lumpurnya, kemudian kita kombinasikan dengan chemical yang kita punya, dan di mana misalkan terbentuk semacam ini sudah bisa kita lakukan untuk bisa diproses menggunakan geotube. Dan dengan geotube ini materialnya seperti ini ya, lembaran. Pada saat jar test kita hanya ini saja, sederhana saja kita lakukan, kita pisahkan, dan ini air yang dikeluarkan. Ini kalau bicara di tambang batubara, ini bonusnya luar biasa kalau mendapatkan hasil effluent yang seperti ini. Tapi kalau di tambang mineral belum tentu air sejernih ini juga yang memang sudah layak dibuang, nih kita harus teliti lagi apakah sudah sesuai baku mutu atau tidak. Nah, jelas kalau bicara ini memang suspended solid teratasi. Tapi dalam beberapa proses, misalkan di red mud ya, ataupun di lumpur-lumpur bauksit dan nikel, ini masih cukup berwarna Pak. Dan masih ada kandungan TDS yang tidak bisa dengan hanya menggunakan flokulan itu bisa kita pisahkan. Dan kalaupun kita ingin buang langsung ke lingkungan, jelas masih ada treatment lebih lanjut.
Jadi intinya untuk teknologi ini hanya untuk fokus di TSS saja, Pak. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke, ini yang kita. Nah, ini beberapa kasus ataupun cerita yang memang sudah kita lakukan ya, aplikasi ini di beberapa tambang ya. Kebetulan di slide ini adalah tambang di Indonesia, Pak, di Kalimantan Selatan. Kita mengelola beberapa settling pond di sana supaya tetap bisa tambang tersebut beroperasi dengan maksimal, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadi bottleneck di mana pit mereka itu penuh dengan air sehingga aktivitas pertambangan mereka terganggu. Mereka tinggal pompa saja semua, naikin, buang ke settling pond di sana yang tidak terlalu mengkhawatirkan lagi tiba-tiba settlingnya penuh ataupun set pondnya penuh. Jadi tinggal kita kelola dengan menggunakan geotube sehingga dari pihak tambang itu hanya fokus hanya untuk berproduksi saja. Ini yang sudah terbukti bisa memberikan manfaat bagi klien kami. Nah, ini yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Lurizal dan Pak Tio juga, pemanfaatan dari lumpur yang masih mengandung mineral berharga. Kebetulan ini kita kerjakan di tambang emas di daerah Maluku Utara. Kebetulan yang kita kelola memang water processing pond-nya, Pak. Ya, water processing pond tadi karena memang dari runoff dari stockpile ore-nya, kemudian juga dari processing ininya, ini terkumpul di water processing pond-nya. Nah, ini kalau diidentifikasi, sebenarnya masih banyak kandungan emas yang bisa diproses. Dan mereka membutuhkan water pond ini sebagai bagian dari processing plant mereka. Dan pada saat kita diminta pengerjaan ini, water pond mereka memang sudah cukup kritis, dangkal ya. Nah, ini kita kerjakan dengan menggunakan teknologi ini, di mana si dry cake yang udah dikumpul dalam kantong ini bisa kita manfaatkan, kita masukkan kembali ke dalam millnya sehingga bisa diambil logam emasnya untuk bisa cukup bernilai lah untuk bisa mereka meningkatkan produksi mereka. Nah, ini di slide ini di rate earth processingnya di Malaysia. Jadi dari processing ore mereka yang ambil dari Australia, dia proses di Malaysia dan dihasilkan suatu end product. Nah, tapi dari padatan yang masih ada itu sebenarnya masih ada kandungan tertentu yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang tadi dibilang masih ada kandungan logam tanah jarang yang masih bisa dimanfaatkan. Jadi satu hal mereka tetap mengolah ore itu tersebut, mendapatkan produk akhirnya, tapi pada saat ini sudah terkumpul, mereka ambil lagi untuk bisa dimanfaatkan atau mengambil logam tanah jarang yang masih teridentifikasi di dalamnya. Nah, ini slide ini menggambarkan di phosphate mine ya di Cina. Kebetulan ini kerjanya dia di creek ya atau di lereng ya. Ini yang sempat kita coba simulasikan ya dengan salah satu prospek kita tambang emas ya, di mana memang mereka ini terjadi mempunyai area yang di puncak bukit ya, di mana kalau mereka membuat tailing dam jelas berisiko karena mendekati pemukiman dan aktivitas lingkungan warga sekitar yang masif ya. Jadi sangat berisiko kalau dia membangun tailing dam di sana. Memang ada alternatif lain, dia menggunakan dry stacking. Nah, cuma dengan kondisi tanah, kontur, dan curah hujan, dry stacking ini memerlukan suatu strategi yang tepat ya, dan juga tergantung dari karakter dari lumpur yang diproses dari processing plant mereka. Ini yang sempat kita simulasikan, bahkan mungkin untuk beberapa hal di pertambangan mineral yang lokasinya cukup ya kalau dibilang ekstrim ya tergantung ya, tapi memang sulit untuk bisa mengelola padatan lumpur ataupun ininya karena sifatnya berbukit tadi, mungkin ini menjadi salah satu alternatif yang bisa menjadi solusi. Ini proses pembersihan runoff pond ya di tambang nikel di Eropa. Jadi memang seperti aturan tambang yang baik ya, harus disiapkan suatu penampungan air ya yang memang menampung dari air bukaan lahan yang ada, sehingga tidak menjadi masalah ataupun tidak terkelola yang akibatnya bisa menyebabkan pencemaran di luar tambang tersebut.
Ini gambar dari aplikasi kita di Amerika. Kebetulan ini tambang batu bara yang underground sebenarnya ini. Cuma karena memang pit ataupun underground mine mereka sudah penuh, mereka tidak memungkinkan lagi mereka membuang ini ke lokasi underground tambang mereka yang sudah terbengkalai. Jadi mereka menggunakan geotube untuk penanganan masalah lumpur tambangnya. Sedikit cerita Bapak Ibu, ini apa yang pernah kami lakukan juga di luar dari industri pertambangan. Karena teknologi ini juga fokus memang untuk pengolahan lumpur. Tapi lumpur bukan hanya masalah yang kita temui di pertambangan. Yang kalau kita banyak temui juga mungkin di perkotaan seperti sedimentasi sungai, waduk, ya danau. Ini salah satu bagian yang memang kita bisa bantu ataupun kita berikan solusi yang efektif menggunakan geotube ini. Yang sudah kita lakukan tahun lalu ini dengan revitalisasi waduk dengan menggunakan geotube itu di Waduk Saya Harapan Batam. Jadi kondisi waduk di sana memang waduk lama dan memang di Batam itu kan tidak ada sumber air baku dari tanah ya, tidak ada mata air. Artinya mereka mengandalkan air baku itu dari curah hujan dan bahkan sebagian pengelolaannya dari air laut ya untuk bisa dirubah menjadi air tawar untuk dikonsumsi penduduk Batam. Nah, salah satu yang menjadi waduk untuk pengolahan air baku adalah di Saya Harapan di daerah Sekupang. Nah, kita lakukan suatu penempatan area geotube ini cuma 2 hektar. Kalaupun pada saat awal kita diskusi dengan tim PUPR di sana dan konsultan yang terlibat, sebelumnya mereka harus menyediakan kurang lebih 14 hektar pembebasan tanah yang kategori di sini adalah sebagai tanah lindung ya, hutan lindung untuk menampung dari material lumpur sebagai kolam disposal. Namun kita coba sodorkan dengan teknik ini dan kelihatannya juga visible karena dari sisi waktu, dari sisi pemanfaatan lahan yang tidak besar dan sisi dari hasilnya juga kita bisa kembalikan airnya ke waduk sehingga bisa dipakai oleh si PDAM-nya ya sehingga tidak mengganggu prosesnya. Ini menjadi pilihan akhirnya. Ya dibanding dengan kalau kita hanya lumpur seperti ini yang kita keruk, kita buat kolam, satu lahannya besar, kedua juga butuh buat tanggulnya itu material dari luar sekitar itu kita mesti bangun, belum lagi resikonya. Jadi dan ditambah kalau penggunaan disposal seperti ini, waktu untuk evaporasi ataupun bisa waktu proyek itu bisa dilakukan dengan lebih cepat itu menjadi tidak pasti. Tapi di sini karena kita menggunakan pompa, dredger dan sistem yang memang bisa kita sesuaikan, yang tadinya ini pekerjaan yang kita di kategori hanya pekerjaan setahun, kita bisa selesaikan dalam hal itu waktu cuma 3 bulan saja. Oke. Oke, ini gambaran-gambaran pada saat prosesnya ya, penempatan lahannya nih kebetulan karena memang dari jumlah ataupun budget anggarannya ini kita hanya satu ini saja, satu hamparan saja yang sebenarnya kalaupun kita kalau lebih lanjut bisa jadi kita stacking atau kita tumpuk. Nah, ini gambaran-gambaran foto udara, kualitas yang dihasilkan. Nah, ini menjadi suatu masukan lah buat pemangku kebijakan ya, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait tentang aplikasi dari geotube ini. Nah, kemudian ada juga kita lakukan di sektor oil and gas dan ini kebetulan kita terlibat di proyeknya di Ujung Pangkah, Gresik, di mana dibutuhkan suatu area ataupun pembangunan kolam disposal ataupun kolam yang nanti dimanfaatkan sebagai area pembangunan konstruksi sumur minyak ya, pengeboran sumur minyak. Jadi kami di sini membantu mengelola lumpur dari proses dredging pembuatan waterway mereka karena dalam hal nanti konstruksi nanti mendatangkan material, alat berat, manpower itu tidak dari darat, kita diambil dari laut ya. Jadi harus dibuat waterway karena posisinya ini kebetulan di sekitaran Muara Bengawan Solo pendangkalannya sangat masif sehingga kalau LCT merapat itu jelas tidak bisa sehingga harus dibuat suatu waterway dari titik 2 km menuju pinggir pantai itu harus dibuat pendalaman ya sehingga LCT itu bisa merapat sampai ke lokasi ini. Nah, kurang lebih ada 165.000 lumpur yang mesti kita kelola dan sebagian ini kita masukkan dalam kantong geotube untuk membentuk ban wall perimeter.
Nah, ini pekerjaan-pekerjaannya. Kita lakukan juga menggunakan polimer juga tetap dengan air laut sebagai bahan pelarutnya. Ya, ini foto-foto udaranya. Kebetulan juga kita dengan teknologi geotekstil ya, sehingga perkuatan lahannya cukup memadai untuk bisa melanjutkan proses lanjutan dalam konstruksi well pad tersebut. Nah, Pak ini, Ben, mohon maaf Pak, 2 menit lagi Pak ya. ya ini slide terakhir Pak, slide terakhir. Jadi ini tampak pada saat finish ya, tinggal suatu finishing, dan ini sekitar setahun yang lalu gambar yang diambil atau 1,5 tahun yang lalu masih dalam proses finishing untuk pembuatan konstruksi pengeboran minyak. Bisa dilihat ini yang panjang hitam ini adalah geotube yang masih dipakai sebagai bahan wall perimeter. Jadi dari itu Pak Nova, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan sekedar untuk sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa ada hal yang baru untuk bisa kita diskusikan, untuk kebaikan kita semua dalam pengelolaan lumpur, terutama di industri pertambangan, sehingga bisa lebih aman, lebih efisien, dan lebih produktif untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Nova. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ben. Jadi ada beberapa hal yang mendasar ya. Yang pertama tadi kan mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya kenapa contoh yang dipakai geotube. Nah, jadi sebelum ada yang menanyakan, saya jawab dulu. Yang pertama adalah yaitu salah satu keuntungan sebagai member IDWA, apalagi jadi pengurus IDWA. Kebetulan Pak Ben salah satu pengurus IDWA, dan beliau sharing terkait pengalamannya menggunakan geotube. Dan ini juga tidak terbatas di air limbah sebetulnya. Karena tadi kan di salah satu contohnya juga untuk di danau dan jenisnya. Jadi prinsipnya seperti itu. Lebih lanjut nanti bisa Jabri ke beliau langsung. Hal yang kedua, mungkin saya tidak akan fokus ke limbah B3 atau non B3 seperti disampaikan Pak Rizal tadi, kan sebetulnya ada kriteria masing-masing. Tapi kita basicnya dulu ke arah limbah. Apa itu limbah? Konsepnya limbah itu kan sesuatu yang hasil harus dibuang. Pada prinsipnya kan harus dibuang. Ketika dibuang kan dibikin aturan buangannya ini apakah merusak lingkungan atau enggak. Kemudian sebelum merusak lingkungan dipisahkan ini berbahaya atau enggak. Nah itu kan ada urut-urutannya seperti yang disampaikan Pak Rizal tadi. Kalau ada dari awal Bapak Ibu sekalian menyaksikan ada urutannya seperti itu. Jadi hal ini juga tidak terbatas untuk di pertambangan, di industri rumah tangga sekalipun. Ini kan pemilihan yang kita lakukan apakah limbah ini layak dibuang atau enggak sebetulnya ada, cuman ya parameternya mungkin agak berbeda dikit. Nah, dan konsen yang kedua biasanya limbah itu kurang diperhatikan ketika itu tidak effortnya lebih besar, terus kemudian orang kan sering berbilang limbah ini kan cost center, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di limbah di IDWA sendiri kita ada beberapa seperti yang sampaikan di awal tadi, ada beberapa bidang keahlian. Salah satunya juga terkait pemanfaatan limbah. Limbahnya dipakai buat apa? Nah, itu aja juga. Nanti Bapak Ibu sekalian tertarik untuk menanyakan lebih lanjut bisa bergabung di link, nanti akan disampaikan link untuk bergabung di IDWA, dan juga bisa bergabung di forum diskusi di Telegram. Nanti juga akan disampaikan di kolom chat. Nanti untuk yang menanyakan terkait absen, saya tidak mau menyebut absen ya, daftar hadir atau presensi, nanti akan dituliskan di kolom chat oleh panitia dan siapkan. Baik, kita akan sampai ke bagian tanya jawab. Ini saya sudah merekap beberapa pertanyaan. Sebentar saya share screen dulu. Oke, sebentar saya spotlight untuk para pembicara dulu sebentar. Add spotlight. Sama Pak Rizal, add spotlight. Oke. Saya copy paste pertanyaan dari kolom chat yang sesuai dengan urutan ya. Oke, yang pertama di jam 2.07 ini untuk Pak Tio. Terlihat Pak share screen saya Pak Tio ya? Ya, oke Pak.
Silakan bisa langsung dijawab Pak. Baik Pak Ridwan ya. Kontrol banyaknya perusahaan tambang, apakah perusahaan sudah implemen dengan baik atau belum berjalan. Jadi begini Pak, saya cerita sejarah. Jadi sejak kita reformasi itu daerah minta untuk otonomi ya. Salah satu otonomi yang diminta itu adalah pengelolaan pertambangan, kegiatan pertambangan. Lalu dari Kementerian ESDM itu memberikan panduan bagaimana mengelola dan bagaimana pengawasannya. Kemudian seharusnya lapor setiap 6 bulan kepada Kementerian SDM ya, tapi itu tidak terjadi sehingga suatu saat ketika ditanya Pak Menteri ditanya oleh DPR itu nggak tahu berapa jumlah izin, akhirnya muncul namanya CNC. Dari CNC ini clear and clean yang tumpang tindih, izin yang nggak jelas, nah itu dikelirkan. Nah kemudian 2014 otonomi daerah dicabut dari provinsi dari kabupaten ke provinsi ya. Nah, dari 2014 sampai sekarang sampai di Undang-Undang 11 tahun 67 11 tahun 2020 Undang Cipta Kerja ini mencabut izin-izin yang kewenangan pemberian izin dari gubernur dan bupati ke pusat karena ada yang mandek ya masalah pengawasan dan tata kelolanya, sehingga kalau dulu zaman 2000 sampai 2014 itu sudah dibagi Pak, yang kontrak karya PKP 2B itu pengawasannya oleh pusat, kemudian masing-masing pemberi izin harus ngawasin gitu. Nah sekarang dengan 2020 itu kita pengawasannya langsung dari pusat. Dan kemudian bagaimana manajemennya, teman-teman yang sudah punya kualifikasi pengawas yang kita sebut sebagai inspektur tambang, itu ditarik menjadi pegawai Kementerian SDM. Nah ini kita umurnya baru sekitar 2 tahun. Ya. Nah ini yang kita sedang punya PR banyak untuk memperbaiki yang dulu nggak pernah diawasin, dulu nggak pernah tata laksana operasional pertambangan tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur. Begitu Pak Ridwan. Kemudian untuk Pak FX ya, bagaimana SOP dumping yang aman untuk SAM yang ada material lumpurnya, lalu penentuan jarak amannya bagaimana? Terima kasih. Jadi begini Pak, kalau dulu eranya kita berdasarkan peraturan, jadi ada pasalnya, nggak boleh direct dumping, nggak boleh dumping di di daerah berair. Nah itu ada pasalnya di Kepmen ESDM 55 tahun 2000 tahun 95. Nah sekarang pendekatannya adalah pendekatan sistem. Jadi perusahaan tambang diwajibkan untuk membuat sistem, ya, sistem sendiri, ngatur sendiri, ya. Yang penting nanti pemerintah nagih, ya, mana yang katanya kamu mau memproduksi 1 juta ton batu bara per tahun, kok bisa longsor? Nah, karena atau bisa ada kecelakaan karena HD-nya terbalik karena dumping di daerah berair. Jadi SOP-nya itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan, ya. Jadi nanti yang bertanggung jawab adalah KTT-nya, Kepala Teknik Tambangnya. Nah, ini berdasarkan kajian teknis. Jadi masing-masing perusahaan nanti bisa berbeda-beda. Kalau dulu ya satu pasal nggak boleh dari dumping, harus 7 meter dari tunya, dari tepi tepi lereng, direct dumping 7 meter didamping 7 meter dari tepi lereng baru didorong dengan doser, ya. Nah sekarang enggak, sekarang dibebaskan tetapi harus ada kajian teknis. Begitu Pak FX. Ada lagi Pak Nova? Baik, makasih Pak. Sebentar, sepertinya tidak banyak yang bertanya ke Bapak ya. Ini Pak Tio dulu, yang Pak Khalid Faisal jam 2.10 nih. Silakan Pak. Ya. Saya dulu ya? Iya, ke Pak Tio dulu yang paling bawah nih Pak. Oke.
bagaimana jika perusahaan sudah terlanjur menimbun OB di daerah berair? Nah, ini harus ada kajian teknis, Pak, kembali. Jadi ranahnya sekarang silahkan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Pemerintah tinggal meminta pertanggungjawabannya. Ada nggak kajian teknisnya? Kalau nggak ada kajian teknisnya, kita berikan sanksi karena itu daerah yang berbahaya terhadap lingkungan, terhadap operasional tambang, dan terhadap pekerja tambang. Jadi di dalam PP 55 ada kewenangan untuk menghentikan sementara sebagian, ya, yang dihentikan adalah bagian yang daerah-daerah yang berbahaya. Begitu Pak Khalid, Faisal, ya. Baik, terima kasih Pak Tio. Kepencet, mohon maaf. Pertanyaan berikutnya ditujukan ke Pak Rizal ini. Nah, panjang ini terkait regulasi lagi nih. Ya, Bapak. Oke, untuk air lindi ya. Jadi dalam regulasi PP 22 tahun 2021 dan Permen LH 06 2021 untuk air lindi ada 35 parameter baku mutu yang harus dipenuhi. Apabila air lindi yang sudah diolah dengan local treatment, misalnya menggunakan lime dan sedimen pond sudah memenuhi baku mutu, untuk semua 35 parameter bisa dirilis ke sungai atau tetap diperlukan treatment lanjutan. Jadi sebetulnya gini, kalau kita menerjemahkan Permen LH 6 dan PP 22 tahun 2021, konsultan lagi. Kalau kita lihat misalkan prosesnya itu sudah memenuhi syarat dan kemudian di situ kan harus ada kalau sekarang itu di dalam Permen LH 6 itu adalah persetujuan teknis, sama tadi dengan Pak Tio bahwa kita menggunakan pertek dan mengajukan perteknya. Bila disetujuin oleh mereka, maka kita tidak perlu melakukan lagi adanya treatment atau treatment lanjutan selama di dalam perteknya itu disetujui, Pak. Jadi kuncinya adalah pada saat kita melakukan pertek itu kita harus melakukan prosesnya itu atau persyaratan-persyaratan yang kita ajukan sama. Sebelum proses itu seperti apa, setelah proses itu seperti apa, kemudian emergensinya seperti apa dan sebagainya itu ada di dalam pertek yang kita ajukan. Bila memenuhi maka itu selesai, Pak. Tidak diperlukan lagi. Tapi bila diperlukan kadang-kadang ada. Tapi pada dasarnya beberapa perusahaan sudah mengajukan seperti ini dan akhir saya dengar ada yang sudah disetujui untuk pertek yang hanya menggunakan lime dan sedimen pond ini. Gitu. Jadi insya Allah sih Pak masih bisa dilakukan seperti ini selama data-data kita bisa menunjang untuk submit dalam perteknya. Gitu. Mungkin itu untuk Pak Ajwar Satriawan. Mohon maaf terpencet hilang. Saya kasih kesempatan ke Pak Aswar Satriawan. Apakah ada tanggapan terkait jawaban dari Pak Rizal tadi? Karena saya lihat di daftar pertanyaan Pak Aswar banyak sekali pertanyaan hari itu. Ada lebih dari satu. Pak Aswar silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rizal. Saya kira cukup Pak, cukup jelas. Jadi semuanya dituangkan dalam pertek itu ya Pak ya. Apabila disetujui dan kalau mungkin ada sanggahan dari pihak-pihak terkait ya nanti akan tertuang semua di pertek ya Pak ya. Betul. Jadi ya. Seperti Pak Tio bilang, eranya sekarang itu eranya persetujuan teknis ini gitu. Ya. Dan itu pinter-pinternya kita dalam menuangkan pertek dengan bukti-bukti yang ada kita lakukan. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan lanjutan ini tidak disebutkan ke siapa, tapi sepertinya ini saya arahkan ke Pak Rizal ya untuk pertanyaan dari Pak Suwito dan Bu Irnawati. Silakan Pak Rizal.
Yang ditanyakan adalah apakah lumpur yang dihasilkan oleh pengolahan air lindi di tempat pembuangan akhir juga dikategorikan pada lumpur B3 dan harus diolah sesuai prosedur limbah B3. Bentar, lindi ini lindi yang di pertambangan ya Bu ya? TPA sampah kayaknya Pak, TPA sampah seperti ini Pak. Ini TPA sampah Pak. Nah ya, TPA sampah ini Pak. Oke. Sebetulnya kalau umumnya TPA sampah itu tidak dimasukkan lumpurnya ke limbah B3 ya. Tapi kembali tadi, bila ini masuknya ke non B3, kalau ragu, itu ada fasilitasnya kita melakukan klarifikasi. Sehingga kita jelas Pak. Jadi gini, sesuatu yang kalau TPA, kadang-kadang orang juga melakukan TPA, ada pembuangan-pembuangan lain yang masuk ke situ, yang disinyalir ada pembuangan juga yang mengandung limbah-limbah tertentu, sehingga ada orang berkonotasi bahwa lumpur yang akan dihasilkan adalah lumpur limbah B3. Walaupun secara kalau kita melihat sistematis di dalam Permen LH6 maupun Permen LH19 itu bisa dikategorikan non B3. Tapi kalau mau lebih jelas, mau lebih punya kekuatan hukum, kita bisa melakukan klarifikasi mengenai lumpur yang kita hasilkan di TPA ini sendiri. Gitu. Itu sih Pak, untuk yang dari Pak Suwito ya. Untuk sedimen laut pesisir yang juga terkontaminasi. Oke. Kemudian ini sedimentasi yang di laut pesisir yang diduga telah terkontaminasi limbah B3 oleh sebuah perusahaan, apakah dibutuhkan pengujian kataraktif, PCLP, tata cara bagaimana dan penanganan pemulihannya. Kalau untuk kita dicurigai adanya satu daerah terkontaminasi, maka pihak DLH dalam hal ini bagian penegakan hukum, terutama yang punya sertifikasi sebagai PPNS, boleh meminta kepada lab untuk pengambilan sampel, dengan catatan pengambil sampel juga harus mempunyai sertifikat pengambilan sampelnya. Kemudian dilakukan pengujian dan itu dikerjasamakan dengan KLH Pusat, karena pada dasarnya untuk pemulihan itu ranahnya sudah masuk ke KLH Pusat. Dalam hal ini menggunakan Permen LH 212, saya lupa tahunnya berapa, tapi tata cara dan penanganannya itu ada di Permen LH 212 2014, ingat saya kalau nggak salah. 2002. Saya lupa, nanti saya berikan ininya, saya lupa ininya tahunnya, tapi yang jelas Permen LH 212. Itu untuk yang Bu Ernawati ya. Baik, terima kasih Pak Rizal ya. Ini dari dua ini sedikit menambahkan biar saya juga ada peranan di sini ya. Jadi buat Pak Suwito dan Bu Irna ini tadi kalau terkait tata cara dan konsultasi, nanti salah satu sponsor acara ini adalah PT Clean. Nah, dan Pak Rizal ada di dalamnya. Jadi nanti akan bisa apabila membutuhkan pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi PT Clean. Nah, untuk bagaimana menghubunginya? Nah, ini di chat juga ada menanyakan daftar hadir dan materi. Nanti Bapak Ibu sekalian yang mengisi daftar hadir akan dikirimkan data-data terkait sponsor, kontaknya kemana ada di sana, kemudian sertifikat juga ada di sana. Jadi jangan khawatir, data-datanya nanti akan disampaikan, materinya juga akan di-share ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Ini juga tidak ditujukan ke siapa. Nah, jadi saya akan menyerahkan kembali ke Pak Rizal. Kenapa saya serahkan ke Pak Rizal? Karena beliau adalah ketua bidang untuk acara ini. Jadi silakan Pak Rizal. Pak, silakan. Terima kasih Pak. Ini dinyatakan bahwa Pak Irfan di Nikel Mining untuk limbah yang kami kelola dalam bentuk air limpasan tambang, tetapi kandungan krom 6 yang tinggi
kita masukkan dalam rona awal jika kandungan krom 6 dari hulu sudah tinggi, kita sudah lakukan upaya injeksi ferrous sulfat. Hasil relatif bagus, apakah kita diwajibkan sesuai fermentasinya di bawah BML atau sesuai dengan rona awal saja? Jadi gini, pada dasarnya bila kita melakukan ada keluaran atau pembuangan dalam satu kegiatan, maka acuan yang kita lakukan adalah ke baku mutu lingkungan dari yang kita ajukan. Misalkan seperti itu. Kemudian pada saat kita melakukan, kalau sekarang eranya kembali pertek dan sebagainya, kalau ini adalah pengelola air limpasan itu sendiri, ada pertek mengenai air, sehingga akan dibahas kandungan awalnya itu seperti apa, kemudian buangannya itu masuk ke baku mutu lingkungannya. Nah, ada dua dalam hal pertek itu sendiri. Pertek yang hasil buangannya sesuai dengan standar yang sudah ada atau baku mutu yang lingkungan yang sudah ditetapkan. Ada yang belum ditetapkan. Maka bila belum ditetapkan, maka diperlukan satu kajian. Nah, dalam kajian inilah di situ diungkapkan kita akan memenuhi baku mutu lingkungan atau rona awal. Tapi kalau dari rona awalnya sudah tinggi, pasti tidak akan mungkin mengarah ke rona awal. Kemungkinan besar adalah ke baku mutu lingkungan atau tergantung daya dukung badan penerima air di sekitar itu sendiri. Gitu. Itu Pak mungkin untuk Pak Rojat. Baik, makasih Pak Rizal. Karena ini terkait mining ditambang dan juga terkait regulasi. Mungkin Pak Tio ada tambahan tanggapan terkait pertanyaan ini dan terkait yang disampaikan Pak Rizal tadi, Pak. Silakan Pak Tio. Ya, saya menyambung dari Pak Rizal tadi ya Pak. Jadi dalam secara prinsip administrasi, Bapak tetap harus mengikuti baku mutu lingkungan karena Bapak sudah masuk dan membuka rona awal. Tetapi ini di Permen 19 tahun 2016 harus kita lihat dulu pasal-pasalnya karena setahu saya kalau Permen 202 dan Permen untuk tambang batubara itu ada opsi bahwa kalau memang rona awal itu kromseknya sudah tinggi, maka Bapak boleh mengajukan untuk baku mutu khusus. Ya, tetapi itu sekarang ranahnya pertek, jadi Bapak mengusulkan untuk dengan baku mutu khusus pada IUP-nya Bapak, begitu Pak. Yang ini opsi ini nggak pernah dibaca oleh para pemerakarsa, ya. Padahal itu ada pasalnya Pak. Ya. Demikian Pak Nova. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio dan Pak Rizal. Semoga menjawab ya Pak Irfa Derojat. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Mana mau saya hilang? Oke, ini Pak Wicaksono. Nah, ini apakah pemahaman penjualan tiling? Nah, ini mungkin saya mengarahkan dulu ke Pak Tio ya. Dari sisi regulasi bagaimana Pak ini menjawab pertanyaan ini Pak, pemanfaatannya? Silakan Pak Tio. Oke, kita harus klarifikasi dulu yang tailingnya ini kandungannya masih ada atau berbeda Pak. Kalau masih sama itu tidak perlu, tetapi kalau sudah berbeda komoditas, misalnya ini boksit ya, kemudian ada kalau boksit itu mineral asosiasinya itu kalau nggak salah besi ya misalnya ya. Jadi kandungan besinya lebih tinggi, nah itu baru memohon IUP terpisah gitu. Tapi kalau SIPB ini Pak maksudnya bukan komoditas metal mineral, tetapi memang batuan. Nah, kalau SPBB ini Bapak harus punya kontrak dengan misalnya
jalan tol atau perumahan, nah itu sudah punya kontraknya duluan, baru Bapak mengajukan SIPB. Begitu Pak Alvito. Baik, makasih Pak Tio. Semoga menjawab ya Pak Alvito. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari konsultan ya, berarti ke Pak Rizal. Silakan Pak Rizal langsung dijawab. Pak Rizal. Pertanyaan dari Pak Yuniarta, Pak. Silakan Pak Rizal. Wah, Pak Rizal ini hilang sinyal ya. Ya, freeze kayaknya Pak. Freeze. Ya. Sebentar, teknologi pengolahan saya sudah mengambil materi keekonomisan. Oke. Karena Pak Rizal mungkin hilang sinyal karena beliau lagi ada di Gorontalo saat ini. Untuk pertanyaan ini saya coba lempar ke Pak Ben ya. Pak Ben apakah bisa bantu menjawab Pak? Karena ini terkait pemanfaatan. Jadi sebelum dijawab, mungkin tadi yang seperti saya sampaikan terkait keekonomisan ini kan di IDWA sendiri kita juga ada beberapa bagian yang memanfaatkan limbah. Salah satunya yang mungkin paling gampang yang saya tahu itu kan untuk biogas, itu ada divisinya tersendiri. Tapi gimana Pak Ben, silakan memberikan tanggapan pertanyaan ini. Ya, makasih Pak Nova. Saya coba jawab ke Bapak atau Ibu M. Yuniarta ya ini. Memang seperti yang tadi disampaikan dalam suatu pengolahan limbah kan juga tadi disampaikan ada pemanfaatan, ada pengurangan ataupun ada pengolahannya. Nah, di sini mungkin pemanfaatan untuk bisa diambil nilai ekonomis. Nah, ini sih kalau menurut saya tergantung dari mana lumpur itu berasal. Kalau memang dari suatu lingkup tambang yang memang dari kategorinya masih bisa dimanfaatkan, itu bisa jadi. Contohnya misalkan tambang emas tadi ya Pak Nova dan Bapak Ibu sekalian. Pada saat untuk kadar tertentu mungkin teman-teman di pertambangan mineral yang lebih paham nih, karena sistem mereka itu kan mencari yang nilai operasionalnya rendah tapi returnnya tinggi. Ya. Nah, dia kan dari sisi chemical, dari sisi operasional, sistem kerjanya, kalaupun memang dari situ udah cukup untuk mendapatkan nilai mineral yang tinggi kadarnya, ya dia kejar di sana. Lumpurnya padahal masih ada itu yang tidak terolah. Tapi buat dia, ya karena saya hanya mencari persentase yang tinggi dari nilai ekonomisnya, itu biarkan sajalah. Bahkan kadang-kadang itu jadi tabungan. Dalam beberapa tambang memang pernah saya dengar itu tailing dam mereka ataupun lumpur yang masih ada tersedia tailing dam itu sebagai reserve. Pada suatu saat nanti mereka akan ambil lagi material yang masih tersisa di sana, karena dia untuk saat ini masih mencari dengan ongkos produksi yang lebih rendah mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kembali lagi itu dari sisi ekonomisnya tergantung dari memang seberapa besar yang masih ada di dalam limbah tersebut, dan kedua ya dari komoditinya itu yang menentukan juga. Buat apa kalau kita olah tapi komoditinya juga nilainya juga tidak tinggi, dan itu yang perlu kita perhitungkan. Dan saya pikir dari pelaku pertambangan juga mempunyai perhitungan tersendiri ya untuk bisa mengetahui secara operasional apakah memungkinkan untuk di recovery lagi ataupun dimanfaatkan lagi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan tersebut Pak Nova. Terima kasih. Baik, makasih Pak Ben atas insight-nya. Nah, saya mau bertanya gini, mungkin pertanyaan ini akan saya sedikit modifikasi dan saya lempar ke Pak Tio ya. Jadi kalau di limbah itu, ya dimanapun tempatnya berada, limbah itu kan ada reuse dan recycle. Nah, terkait peraturan di pertambangan, apakah ada aturan spesifik yang mengatur reuse dan recycle untuk limbah ini Pak Tio? Nah, justru kalau ditambang itu semua itu adalah material Pak, nggak ada limbah. Ya, jadi yang tadi Pak Ben sampaikan, seandainya hari ini nggak ekonomis, itu prinsipnya harus disimpan, ya. Dan istilahnya kalau kita sudah pakai geojob itu materialnya kan sudah sudah relatif lebih terkonsentrasi Pak. Tinggal kita nunggu keekonomian karena harga material itu pasti naik, ya. Jadi tadi yang Pak Ben contohkan itu saya jelaskan yang dulunya tailing kemudian ditambang ulang, ya. Dulu harga emas masih 200 US dollar per troy on, sekarang 1.400 US dollar per troy on. Bayangkan, malah sekarang hampir 1.900 ya, karena perang Ukraina ini. Nah, sampai saat ini
apa namanya REE atau logam tanah jarang itu kita baru apa namanya berwacana Pak, yang benar-benar mau nambang itu belum ada Pak. Ya, kalau diskusi seminar itu udah mungkin kalau kata Gus Dur itu udah tumpukannya udah sampai di genteng ya. Tapi yang mau eksekusi itu belum ada gitu loh. Nah, ini kalau kita sudah kumpulkan ya, ini suatu saat ekonomis itu lebih mudah untuk mentrisnya, kemudian kita manfaatkan kembali. Begitu Pak Nova. Baik, makasih Pak Tio. Jadi mungkin persepsinya yang perlu diubah ya. Kalau kami di apa namanya di Indonesia Water Association kan pemisahannya cuma dua, air untuk diproduksi dan air, kita konteksnya air Pak ya, air untuk dibuang atau air limbah. Jadi pengolahannya seperti itu. Sedangkan kalau ditambang mungkin lebih spesifik, semuanya material, tinggal bagaimana mengolah, memanfaatkan dan menggunakannya lagi. Kira-kira begitu Pak Tio ya. Betul.